Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Selanjutnya saya absen dulu. Sulhanuddin. Hadir, Pak. Pak Roji. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ika Winda. Hadiro. Adi Windy. Hadir, Pak. Suparni. Hadir, Pak Guru. Alhamdulillah. Miftahul Jannah. Hadir. Oke, hadir semua ya. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini adalah tentang pengertian sholat jamaah. Namun sebelum saya mulai untuk pembelajaran yang lalu, di minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian sholat 5 waktu. Nah, ini mungkin masih ada yang ingat. Coba Suparmi sebutkan sholat yang 5 waktu itu sholat apa saja? Salat subuh, Pak. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, Harun Roji, coba sebutkan jumlah rakaatnya dari 5 waktu itu. Terima kasih Pak Guru menjelaskan. Yang pertama, untuk yang sholat isya 4 rakaat, Iya. untuk yang sholat subuh 2 rakaat, untuk yang zuhur 4 rakaat, yang asar 4 rakaat, dan yang maghrib 3 rakaat. Oke, terima kasih. Itu jawabannya ya. Jadi masih ingat dengan materi yang minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini adalah materi selanjutnya, yaitu tentang sholat berjamaah. Masih ada kaitannya karena sholat 5 waktu itu bisa dilaksanakan sendiri dan juga bisa dilaksanakan secara jamaah. Oke, saya tampilkan dulu untuk materinya. Oke, sebentar. Ini adalah materi tentang sholat jamaah. Nah, ini ada contohnya. Selanjutnya ini adalah kompetensi dasar pada materi sholat berjamaah. Yang pertama menyebutkan sholat berjamaah, yang kedua adalah mengkomunikasikan hasil tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, indikator pencapaiannya adalah yang pertama disajikan gambar, siswa mampu menjelaskan sholat berjamaah. Yang kedua disajikan gambar, siswa mampu menjelaskan syarat sah imam. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat sah makmum. Yang keempat disajikan soal, siswa mampu menjelaskan pergantian imam. Dan yang terakhir adalah disajikan soal, siswa mampu menjelaskan mengingatkan imam. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama yaitu siswa mampu mendiskusikan pengertian sholat berjamaah, siswa mampu mendiskusikan syarat sah imam. Yang ketiga, mampu mendiskusikan syarat sah makmum, mampu mendiskusikan pergantian imam. Yang kelima adalah mempraktekkan cara mengingatkan imam yang lupa.
Oke, langsung saja kepada materi, yaitu tentang pengertian sholat berjamaah. Nah, bisa dilihat di situ adalah pengertiannya adalah pelaksana sholat berjamaah adalah sholat yang pelaksanaannya melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Jadi sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama, namun salah satu dari beberapa orang itu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Minimal berapa orang? Minimal ketika sholat berjamaah itu adalah dua orang. Jadi kalau dua orang, yang satu jadi imam, yang satunya contoh sholat berjamaahnya bisa dilihat di gambar. Di situ yang paling depan adalah berlaku sebagai imam dan yang di belakangnya adalah sebagai makmum. Selanjutnya ada syarat sah imam. Nah, yang pertama adalah beragama Islam. Ini sudah pasti, karena selain orang Islam maka tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan untuk sholat, terutama sholat berjamaah. Nah, yang kedua adalah syarat sah imam. Yang pertama adalah yang kedua adalah tidak hilang akal atau gila. Ini nggak mungkin kalau orang gila imam sholat, jadi sholatnya tidak sah. Nah, ini yang ketiga adalah mumayyiz. Ini mungkin sudah ada yang pernah tahu ini mumayyiz. Siapa yang bisa menjawab ini? Mumayyiz itu dong, Pak. Pintar, Kak. Pintar. Nah, Harus bedakan mana yang baik, mana yang buruk. nah itu. Oke, jadi mumayyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Itu dikatakan sebagai mumayyiz atau tamyiz. Terus yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki juga. Jadi ketika semua jamaahnya laki-laki, sudah jelas yang menjadi imam adalah laki-laki. Nomor 5 ini sudah jelas. Jadi ketika sholat berjamaah, maka seorang imam tidak berhadas. Nah ini masih berkaitan dengan materi yang di bab yang pertama ini. Coba Ibnu Hasyim, coba. Hadas itu ada berapa? Ada 2, Pak. Apa saja kira-kira? Ada hadas kecil dan ada juga hadas besar. Ada hadas besar. Kalau hadas besar, cara mensucikannya bagaimana? Hadas besar itu disucikan dengan mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat dan syarat yang sudah ditentukan. Mengalirkan air dari ujung rambut sampai ujung ujung rambut kaki. sampai ujung kaki. Atau bisa disimpulkan mandi gitu saja ya. Ya, Mengalirkan menyiapkan. air, teman-temannya beranggapan berbeda nanti. Mengalirkan air saja nanti. Nomor 6, langsung saja. Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Jadi ketika menjadi imam, ini dianjurkan untuk syarat sahnya yaitu memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Nah, ini nanti kalau imamnya nggak tahu rukun sholat, wah ini nggak jadi sholat berjamaah. Oke, nomor 7. Pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum. Ini berlaku ganda, jadi tidak boleh. Jadi ketika menjadi imam, tidak boleh dalam posisi sebagai makmum. Nah, sudah tahu orang yang menjadi makmum, jangan ditunjuk untuk menjadi imam. Ini biasanya makmum masbuk ya, nanti ada penjelasan di belakang. Sholatnya terlambat, setelah itu datang ke masjid, nggak tahu kalau itu jamaah seorang makmum disuruh menjadi imam, ini tidak boleh, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya syarat sah makmum, ini poin-poinnya hampir sama dengan syarat sah imam. Yang pertama, berniat menjadi makmum kepada imam yang
ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Nah, ini ketika dilafalkan niat, maka seorang makmum itu harus melafalkan niat sebagai makmum, tidak boleh sebagai imam. Nah, ketika dilafalkan, misalnya sholat asar, sholli fardul asri arba'a rakaat mustaqil, berarti kalau imam adaan imam lillahi ta'ala, sedangkan kalau makmum adaan makmuman lillahi ta'ala. Mungkin ini semuanya sudah hafal kan ya, untuk niat sholat. Yang kedua, sudah jelas syaratnya adalah Islam. Nah, ini sudah jelas nih, seperti yang tadi. Nomor 3, tidak hilang akalnya karena gila atau sebab lainnya. Jadi untuk sholat dan yang lainnya ini tidak boleh hilang akalnya atau gila. Nggak mungkin nanti orang gila sholat, meskipun ada orang gila sholat maka sholatnya tidak sah. Nomor 4, sama mumayyiz atau sudah bisa membedakan antara sesuatu yang baik dan yang buruk. Nomor 5, sahnya berjamaah ini dilihat berdasarkan mazhab yang dianutnya. Jadi misalkan kita menganut kepada mazhab Syafi'i, maka antara imam dan makmum harus sama. Jadi tidak boleh berbeda mazhab. Terus makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan sholat qadha. Nah, ini tidak boleh kita makmum kepada orang yang mengqadha sholat. Kalau bahasa Jawanya nyaurutan sholat, ini tidak boleh. Yang selanjutnya, makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Ini nanti ada posisi imam dan makmum. Jadi posisi makmum itu di belakang, sedangkan imamnya di depan. Ini nanti seperti di kelas yang lain ada yang guyon biasanya. Pak, di tempat saya bukan imam yang mimpin sholat, tapi solikin misalnya. Wah, ini nggak boleh. Salah ini. Padahal sudah jelas-jelas istilahnya adalah imam dan makmum. Yang di belakang imam namanya bukan. Kadang ada yang seperti itu. Oke. Makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perbuatan imamnya. Jadi ketika menjadi makmum, maka harus tahu bacaannya imam, gerakannya imam, dan apa saja yang dilakukan oleh imam itu harus tahu. Karena seorang makmum itu mengikuti imam. Dan yang terakhir adalah mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Jadi memang tugas seorang makmum adalah mengikuti gerakan imam selaku pemimpin sholat jamaah. Nah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana atau apa yang terjadi kira-kira di masyarakat dalam hal sholat berjamaah yang sering kita jumpai. Permasalahannya itu apa kira-kira? Terus nanti silakan ada yang memberikan komentar serta jawabannya. Mungkin Ibnu Hasyim sudah punya ide nih. Belum paham, Pak. Oh, belum paham ya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan ketika pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, ini Saya sering lupa untuk baca niatnya, untuk itu. Saya dulu gak pernah sekolah dulu. niatnya bagaimana kan? Lupa. Niatnya itu. Niat yang mana itu? Jadi imam atau makmum tadi? Iya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, untuk niat menjadi imam, perbedaannya terletak pada niat. Misalkan sholat zuhur, sholli fardhu zuhri, arba'a rakaatin mustaqbil qiblati, adaan imaman. Jika menjadi imam maka dilafadzkan adaan imaman, ketika menjadi makmum adaan makmuman. Itu adalah lafadz niat sholat fardu.
Ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Ada Pak. Ya, silakan. Bagaimana kalau seandainya ada seorang laki-laki yang ingin masuk ke dalam sholat berjamaah, tapi kan di belakang sholat jamaah itu ada safnya perempuan, sedangkan di sana tidak ada pintu lagi, di samping-samping tidak ada, di samping-samping masjid tersebut tidak ada pintunya. Apakah orang laki-laki tersebut, makmum masbuk tersebut harus sholat di belakang atau harus menyela lewat di sela-selanya perempuan tadi itu Pak, safnya perempuan untuk masuk ke dalam safnya laki-laki? Bagaimana Pak? Ya, mungkin ada yang bisa menanggapi dulu. Oke, Pak Jalaluddin mungkin. Putus-putus Pak, gak dengar Pak. Nah, tadi dijelaskan oleh Tika Winda bagaimana caranya ketika sholat berjamaah ada makmum yang tertinggal. Nah, pada waktu itu mau ikut sholat berjamaah, pintunya hanya satu gitu ya. Nah, ketika mau masuk maka harus lewat antara jamaah perempuan. Nah, itu bagaimana caranya agar bisa ikut sholat berjamaah? Saya coba menjawab Pak, ini dari teman kami Wika. Ini termasuk pertanyaan yang aneh Pak. Masa di musola pintunya satu, terus gimana maksudnya? Itu pengalaman nyata itu Pak, memang pengalaman nyatanya seperti itu, pintunya hanya satu, di depan saja. Ya itu memang jarang, tapi maksudnya begini, kebanyakan namanya musola masjid pintunya ya lebih dari satu. Terus kemudian untuk jamaah itu antara laki-laki dan perempuan itu pasti ada jarak, ada selang. Nanti tidak ada jamaah yang lain yang laki itu masuk, karena kita tahu nanti orang yang melangkahi, orang yang sholat itu hukumnya ada sendiri, kan begitu. Maka nanti diatur dalam shopnya itu pasti diatur ada jarak antara laki-laki dan perempuan, pasti ada selang seperti itu. Nah kalau pintunya satu ya lewat atas saja Pak. Iya, terima kasih jawabannya. Berarti ini harus merubah bentuk atau posisi ya Pak? Ini tidak harus jamaah perempuan itu ada di belakang gitu Pak? Boleh, Ya, menurut saya boleh. Di samping itu boleh lihat itu, lihat sikonnya, menurut saya seperti itu. Tempatnya. Terima kasih. Semoga jawaban saya tadi bisa membantu. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, sebelum materi ini saya akhiri, mungkin bisa saya simpulkan tentang apa saja yang telah tadi saya sampaikan. Di antaranya adalah pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu merupakan sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang satu berlaku sebagai imam dan yang satunya berlaku sebagai makmum. Selanjutnya ada syarat-syarat sah imam dan makmum, jadi semuanya harus terpenuhi. Ketika salah satu syarat yang sudah disebutkan tidak terpenuhi, maka sholat jamaahnya tidak sah. Satu lagi nih yang tadi belum saya sampaikan, sholat jamaah itu pahalanya dilipat gandakan 27 dibanding orang yang sholat sendiri pahalanya hanya satu. Jadi memang untuk sholat 5 waktu ini dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas masalah mengenai posisi imam dan makmum
makmum yang tepat. Nah, itu nanti akan saya sampaikan di materi berikutnya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.